Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Museum Proklamasi ini dibangun pada tahun 1920 silam. Gedung dengan luas tanah 3.914 meter persegi dan luas bangunan 1.138 meter persegi ini dibangun dengan gaya arsitektur Eropa oleh Belanda. Pada saat Perang Pasifik terjadi, Jepang masuk dan mengambil alih Indonesia. Pada masa itulah gedung ini kemudian dijadikan tempat tinggal oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda. Nah, selanjutnya kita berada di ruang pertemuan dengan Maeda. Nah, pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo diterima oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda di kediamannya pada pukul jam 10 malam setelah mereka pulang dari Rengas Dengklok. Nah, mereka ini mengadakan pertemuan di sini untuk membahas tentang menjelang Indonesia merdeka. Nah, ini ruangannya seperti ini ya, guys. Maeda memberitahukan pesan Bunsekai atau pemerintah militer Jepang kepada rombongan yang pulang dari Rengas Dengklok agar menemuinya. Kemudian mereka dengan ditemani Maeda dan Miyoshi Sunkichiro atau juru bicara Angkatan Darat Jepang, mereka berangkat ke Bunsekai dan bertemu dengan Mayor Jenderal Nishimuri Otoshi. Mayor Jenderal Nishimura menjelaskan bahwa pihak Jepang tidak dapat membantu karena telah ada kesepakatan dengan pihak sekutu untuk mempertahankan status quo di Indonesia. Ia juga melarang adanya rapat yang akan dilangsungkan di rumah Maeda. Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo tiba kembali di rumah Maeda pada pukul 2:30 pagi. Ia menjelaskan bahwa di rumah Maeda akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang juga. Lalu Maeda mengundurkan diri dan lari ke lantai atas. Hai, saya Revanula. Saya ingin menjelaskan tentang ruang perumusan naskah proklamasi. Di sini ada ruang perumusan naskah proklamasi. Menjelang dini hari sekitar pukul 03.00 WIB tanggal 17 Agustus 1945. Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo memasuki ruang makan. Mereka duduk mengitari meja makan panjang. Bung Karno mulai mempersiapkan draft naskah proklamasi, sedangkan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Hai, nama saya Mencintai Rapati. Saya akan menjelaskan tentang ruang perumusan naskah proklamasi. Setelah teks diberi judul proklamasi, dialog pertama yang dihasilkan dari kesepakatan tiga tokoh nasional itu adalah kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian kalimat kedua ditambahkan oleh Bung Hatta berupa pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan akhirnya selesai. Konsep naskah proklamasi dengan beberapa coretan sebagai tanda pertukaran pendapat. Dalam merumuskannya, Setelah selesai naskah tersebut dibawa ke Serambi Pak untuk dibacakan di hadapan para tokoh yang telah menunggu. jadi saya Mita Deria akan menjelaskan tentang ruang pemetikan proklamasi. Setelah konsep naskah proklamasi yang disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo disetujui oleh para hadirin, Bung Karno meminta agar Syuti Melik mengetik naskah proklamasi tersebut. Sayuti Melik mengetikkan naskah proklamasi di ruang bawah dekat dapur dengan ditemani oleh BM Diah.
Nah, pada saat itu pengertian Sauti Melik melakukan perubahan tiga kata, yaitu tempo menjadi tempo, kata wakil-wakil menjadi bangsa Indonesia, dan berubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Begitu pula dalam penulisan hari, bulan, dan tahun. Setelah naskah proklamasi selesai diketik, segera dibawa kembali ke tempat hadirin untuk ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta mendatangi naskah tersebut di atas piano yang terdapat di bawah tubuh ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengesahan naskah proklamasi. Konsep naskah proklamasi yang telah dirumuskan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo dibawa ke Serambi Muka menemui para hadirin yang telah menunggu. Bung Karno kemudian membacakan rumusan pernyataan kemerdekaan yang telah dibuat itu secara perlahan-lahan dan berulang-ulang. Setelah itu, beliau bertanya pada para hadirin, setuju atau tidaknya terhadap rumusan itu. Menurut Bung Hatta, jawabannya dari hadirin adalah gemuruh suara menyatakan setuju. Kemudian diulangi lagi pertanyaan oleh Bung Karno. Benar-benar saudara setuju? Jawabannya adalah sama, yaitu setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salih Budiati. Saya akan menjelaskan tentang sejarah bangunan. Sejarah bangunan. Gedung ini didirikan sekitar tahun 1920 dengan arsitektur Eropa. Dengan luas tanah 3.914 meter persegi dan luas bangunan 1.138 meter persegi. Pada tahun 1931, pemiliknya atas nama PT Asuransi Jiwasraya. Ketika pecah perang Pasifik, gedung ini dipakai British Konsul General sampai Jepang menduduki Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, gedung ini menjadi tempat kediaman Laksamana Muda, Tadashi Maeda, kepala kantor penghubungan antara Angkatan Laut dengan Angkatan Darat. Setelah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, gedung ini tetap menjadi tempat kediaman Laksamana Muda, Tadashi Maeda, sampai Sekutu mendarat di Indonesia September 1945 setelah kekalahan Jepang. Gedung ini menjadi markas tentara Inggris. Pemindahan status pemilikan gedung ini terjadi dalam aksi nasionalisasi terhadap milik bangsa asing di Indonesia. Gedung ini diserahkan kepada Departemen Keuangan dan pengelola lainnya oleh perusahaan asuransi Jiwasraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pradila Musmarta Damuna. Saya akan menjelaskan apa itu pengesahan naskah proklamasi. Kemudian kesempatan timbul pertentangan pendapat mengenai siapa yang akan mendatangani naskah proklamasi tersebut. Akhirnya Soekarno maju ke muka dan dengan suara lantang mengatakan, bukan kita semua hadir di sini harus menandatangani naskah. Cukup 2 orang saja menandatanganinya atas nama rakyat Indonesia, yaitu Soekarno dan Hatta. Usul itu pun diterima hadirin dengan tepuk tangan dan berseri. Kemudian Bung Karno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi tersebut. Terima kasih. Selanjutnya di sini adalah menjelang proklamasi perjuangan kemerdekaan Indonesia telah muncul pada saat abad ke-20 dalam bentuk pergerakan nasional di bawah penjajahan Hindia Belanda. Perjuangan ini kian menggelora pada masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Perjuangan kemerdekaan memetik celah-celah politik mobilisasi pemerintahan penduduk Jepang yang kian terdesak dalam pertempuran menghadapi sekutu. Cita-cita kemerdekaan diwujudkan pada saat kekosongan kekuasaan. Selanjutnya penyerangan Hindia Belanda. Serangan militer Jepang ke Pearl Harbor, Amerika Serikat, memicu Perang Pasifik
pada tanggal 7 Desember 1941. Segera Hindia Belanda menyatakan perang terhadap Jepang mendahului sekutu serbuan Jepang menyebabkan Hindia Belanda menyerah tanpa syarat pada 8 Maret 1942 di Kalijati, Jawa Barat. Sejak itu Hindia Belanda telah runtuh. Selanjutnya di sini ada 4 serangkai. Pusat Tenaga Rakyat atau Putra lahir 1 Maret 1943 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Para pemimpin putra ini disebut 4 serangkai yang merupakan perwakilan pergerakan nasional. Dalam organisasi ini, para pemimpin bangsa mendapat kesempatan memimpin rakyat mereka. Selanjutnya ada tentara peta. Pada masa pemerintahan militer Jepang dibentuk pasukan pembela tanah air pada 3 Oktober 1943 yang disiapkan untuk menahan dan melawan serangan sekutu ke Pulau Jawa. Jadi dari Rumah di Rengas Dengklok menjelang proklamasi kemerdekaan ada perbedaan pendapat antara pemimpin PPKI dan kelompok muda mengenai pelaksanaan proklamasi yang mendorong para pemuda mengamalkan Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Tampak rumah hijau Xiao yang digunakan oleh para pemuda sebagai tempat mengamalkan Soekarno-Hatta. Pengibaran bendera merah putih pada tahun 1950. Peringatan Hari Kemerdekaan pada tahun 1950 dilakukan dengan meriah di seluruh Indonesia dalam suasana penuh kegembiraan dengan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tampak pengibaran bendera pusaka merah putih di halaman Istana Merdeka 17 Agustus 1950. Berikut pelantikan Presiden yang Soekarno sedang diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung Dr. Sumarja pada tanggal 17 September 1949 di Sitinggil, Yogyakarta. Dan berikut di sini pengakuan kedaulatan di Belanda. Upacara pendatangan pengakuan kedaulatan di Den Haag pada tanggal 27 Desember 1949, RIS diwakili oleh Dr. Handes Mohatta, sedangkan Belanda diwakili oleh Ratu Juliana. Perdana Menteri Dr. William Dres dan Menteri Seberang Lautan Mr. AMJA Caesar. Dan di sini pengakuan kedaulatan di Jakarta. Pada tanggal 27 Desember 1949 di Jakarta dilaksanakan upacara pendatangan pengakuan kedaulatan. Tampak Sri Sultan Hamengkubuwono IX mewakili pemerintahan RIS dan Wakil Tinggi Mahkota AHJ Loving mewakili Belanda. Dan di sini ada pertemuan Presiden dengan Jenderal Sudirman. Suasana haru pertemuan Panglima Besar Jenderal Sudirman dengan Presiden Soekarno setelah kembali ke Yogyakarta dari gerilya. Dan di sini ada penyambutan Jenderal Sudirman setelah bergerilya selama 7 bulan. Pada tanggal 10 Juli 1949, Panglima Besar Jenderal Sudirman kembali ke Yogyakarta. Tampak Panglima Besar Jenderal Sudirman didampingi oleh Letkol Soeharto yang diutus untuk menjemput beliau. Setiba di Yogyakarta disambut oleh Kolonel. Oke, di sini ada berkunjung ke Bangka. Urusan UNCI berkunjung Bangka untuk mengadakan pembicaraan dengan Presiden, Wakil Presiden, dan lain-lainnya. Di bagian depan dari kiri ke kanan, Profesor Mr. Dr. Supomo, Herman Sidley, Mr. Marvia Ulfa, Haji Agus Salim, dan Mr. Nazir Datuk Pamunjak. Oke, di sini ada perjanjian Royen. Pertama, usaha-usaha di bidang diplomasi masih berjalan terus. Dewan Keamanan PBB Pemerintah UNCI untuk membantu pelaksanaan perundingan tentara Indonesia Belanda. Pada 14 April 1949 bertempat di Hotel Des Indes Jakarta berlangsung perundingan Royen. Pihak Indonesia diketuai oleh Mr. Royen, sedangkan pihak Belanda oleh Dr. Van Royen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Musagir. Saya akan menjelaskan tentang agresi militer 2. Rentetan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia diantaranya masalah pro dan kontra, perjanjian Renville, pembentukan negara Indonesia Serikat telah difungsikan Belanda untuk menyusun kekuatannya. Perundingan yang dilakukan selalu menemui jalan buntu. Pada 19 Desember 1948 pukul 6 pagi, Belanda melakukan penyerangan terhadap Yogyakarta, ibu kota RI, presiden dan serta wakil presiden serta pejabat yang ditawan Belanda.
pasukan Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah. Siliwangi Krop akibat perjanjian Renville yang salah satunya menyebutkan bahwa pasukan-pasukan Jawa yang berjuang di wilayah pendudukan Belanda harus dipindahkan ke wilayah pedalaman Jawa. Nah, gerakan pemindahan besar-besaran ini dinamakan hijrah tanpa pasukan Republik yang siap diangkut dengan kereta api untuk hijrah ke Jawa. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang PPKI. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dengan nama lain yaitu Dokoritsu Jumbi Inkai, dibentuk oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945 sebagai pengganti BPUPKI. Ketuanya adalah I.R. Soekarno dan wakilnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Badan ini bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketenagaan. Dalam melaksanakan tugasnya, PPKI ini diizinkan melakukan kegiatan menuntut pendapat dan kesanggupan sendiri. Pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, perjuangan bangsa Indonesia belum selesai karena adanya usaha untuk memecahkan kedaulatan bangsa. Oleh karena itu, perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu perjuangan fisik atau operasi senjata, dan perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh para pemimpin. Dalam perjuangan fisik telah terjadi pertempuran di daerah-daerah antara lain insiden bendera, peristiwa Medan Area, pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang, peristiwa di Bandung Lautan Api, dan peristiwa Bojong Kokoso. Ada peristiwa Lengkong di Tangerang. Sedangkan perjuangan diplomasi untuk menyelesaikan sengketa Indonesia Belanda dilakukan dengan cara perundingan seperti perundingan Liga Jati, perundingan Reville, dan konferensi meja bundar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Nadia Mutmainah. Di sini saya akan menjelaskan tentang agresi militer saat ini. Pada 21 Juli 1947, Belanda menyerang Republik dengan perlawanan yang kuat. Tentara Republik memberikan perlawanan yang sengit, tetapi akhirnya harus mundur. Pendaratan pertama terlihat di Jawa Timur. Puputan Margarana terjadi karena penolakan 1 Gusti Ngurah Rai yang berunding dengan Belanda pada 20 November 1946. Pada bulan Desember 1946, Kapten Raymond Westerling dan pasukannya dari Belanda melakukan penjagalan di Sulawesi Selatan dengan membunuh ribuan rakyat untuk membersihkan daerah dari pejuang Republik. Pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang terjadi antara 5 hari sampai 5 malam pada tanggal 1 sampai 5 Januari 1947 antara Belanda dan Tentara Republik Indonesia. Saya ini terdapat replika seragam TKR. Di samping saya ini terdapat Brody helmet MK2. Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Nah, ayahnya ini bernama Sukemi Sosro Diharjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai Sarimben. Nah, perkenalannya dengan dunia politik dimulai ketika Soekarno tinggal di rumah HOS Cokro Aminoto. Nah, pada saat proses kemerdekaan Indonesia, Soekarno mempunyai peranan penting. Selain telah merumuskan naskah proklamasi, beliau juga membacakan naskah proklamasi bersama Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah Indonesia merdeka, Soekarno diangkat menjadi Presiden RI yang pertama. Perjuangan Soekarno untuk negeri ini tidak pernah berhenti karena walaupun Indonesia sudah merdeka, negeri ini masih mendapatkan ancaman dari dalam dan luar negeri yang ingin mengganggu kedaulatan bangsa. Dan Soekarno pun meninggal pada dunia tahun 1970. Mr. Supomo lahir pada tanggal 22 Januari 1903 di Sukarjo, Solo. Ayahnya bernama Raden Tumenggung Wijo Diputro dan ibunya bernama Eri Ranak Wijo Diputro. Dalam hidupnya, kampus perguruan tinggi adalah dunianya. Yuris adalah profesinya, sedangkan
berjuang dalam pergerakan kemerdekaan merupakan dharma bakti. Pada saat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, beliau turut hadir pada proses perumusan naskah proklamasi kemerdekaan di Jalan Imam Bonjol nomor 1, dan setelah Indonesia merdeka, beliau diangkat menjadi Menteri Kehakiman RI yang pertama. Mr. Supomo meninggal tanggal 12 September 1958 dan dimakamkan di Makam Soroto Slamet Riyadi, Solo tanggal 13 September 1958. Selama hidupnya, beliau telah mengabdi pada bangsa dan negara serta sumbangan pemikiran pada ilmu hukum dengan karya-karya ilmiahnya.